Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nesa Lustianti dari kelas akuntansi 6 SIP 2 malam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik model regresi data panel pada analisis regresi data panel serta cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Nah, apa sih itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam model regresi analisis pada pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dalam hal ini, untuk pengujian asumsi klasik itu sendiri tergantung pada hasil pemilihan model regresinya. Jadi, dalam regresi data panel itu ada dua macam pendekatan yang berbasis ordinary least square dan general least square. Nah, untuk ordinary least square itu terdiri dari dua, yaitu CEM dan FEM. CEM yaitu Common Effect Model dan FEM Fixed Effect Model. Sedangkan untuk Random Effect Model menggunakan pendekatan general least square. Jadi tidak perlu diuji asumsi klasik. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengolahan datanya hanya dua, yaitu uji multikolonaritas dan uji heterokedasititas. Untuk uji asumsi klasik yang akan kita bahas, pengolahan datanya menggunakan eViews ini yaitu hanya dua, yaitu uji multikolonaritas, yaitu perlu kita lakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang akan kita teliti. Nah, berikut untuk proses uji multikolonaritas dengan menggunakan program eViews, yaitu kita sudah masuk ke aplikasi eViews-nya terlebih dahulu. Nah, kita melanjutkan materi sebelumnya, lalu kita akan masuk ke menu Quick. Kita klik Quick, lalu kita pilih grup statistik. Nah, setelah itu kita pilih yang correlation. Nah, di sini kita ketikkan variabel independennya yang akan kita estimasi, yaitu ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari output di atas dapat kita lihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga kita dapat simpulkan tidak terjadi multikolonaritas dalam model regresi ini. Nah, kedua, kita akan uji untuk uji heteroskedastisitas. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, berikut untuk uji heteroskedasititas dengan menggunakan program eViews, yaitu kita sudah memiliki persamaan nama dengan EQ01 di dalam work file kita. Nah, kita klik EQ01 ini. Nah, setelah itu kita klik View, lalu kita pilih Residual Diagnosis dan pilih yang Cross Section Dependent Test. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk probabilitas Bruce-Pagan LM-nya. Nah, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedasititas pada model regresi ini adalah dengan melihat nilai probabilitas. Nah, untuk Bruce-Pagan LM-nya dengan hipotesis misalkan untuk H0, jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM-nya lebih dari alfa, yaitu 0,05, dan HA-nya jika nilai probabilitas Bruce-Pagan-nya LM kurang dari alfa, yaitu 0,05. Nah, jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat alfa 5%, maka H0 diterima. Nah, artinya tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, apabila nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat alfa, yaitu 5%, maka H-nya diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedasititas.
skedasititas. Nah, dari output di atas, berarti dapat kita lihat untuk nilai probabilitas pagan LM-nya sebesar 0,1393. Nah, ini lebih dari alfa, yaitu 0,05. Maka dengan demikian, bahwa bisa disimpulkan untuk model regresi data panel ini tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji asumsi klasik regresi data panel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.